Lebih ke supir pribadi atau supir tembak? Supir tembak. Supir. Dapat hadiah Anda. Alhamdulillah. Masih 4 jam. Oh, nggak belok ke Pangandaran aja sama. Jadi liburan. Oh benar. Super sekali. Maaf, salah. Supri sekali. Super sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah berada di channel Rumah BUMN Bandung. Masih dengan tajuk yang sama, Bisnis. Bicara seputar bisnis. masih tetap kayak gitu ya. Tapi antusias penonton tidak mengurangi. Iya, kita ini masih ada di mana, bro? Masih ada berada di studio Rumah. BUMN Bandung. Wah. Penonton kita penonton juga. Mana suara penonton? Noret motor tuh. Turun. Saya kenal pagar dulu. Kamu ini ada tarik kelana kayak agak beres ke pagar. Turun. Oke, syuting. Oke. Kemarin kita udah bahas tentang bagaimana awal mula usaha, semua yang hal-hal yang elementer yang kita dapat dari Hajar Nono ini. Nah, tapi sekarang kita akan mengerucut kepada bagaimana sih Hajar Nono ini ketika sudah masuk dalam binaan Rumah BUMN Bandung. Oke, kita langsung panggil saja koordinator Rumah BUMN Bandung, Kang Upit. Kang Upit. Halo Kang. Nah, Kang Upit ini namanya Kang Supriyatna, betul? Betul. Nah, cuman nama panggilan. Nama Biasanya di panggilan. teman-teman UMKM manggilnya lebih singkat itu sih. Yang Upit itu? katanya. Iya. Oh, nggak ada yang manggil Kang Supri. Beberapa sih ada. Lebih ke supir pribadi atau supir tembak? Supir tembak. Supir. Oke. Kang, ketemu lagi Kang. Iya. Kita di episode kemarin sudah ngebahas awal mula sampai di posisi saat ini gitu. Usahanya berkembang pesat selama 6 tahun, tapi tidak terlepas dari bantuan atau binaan dari Rumah BUMN sendiri. Nah, di sini saya mau bertanya dulu sama Tesri, sejak kapan sih mulai bergabung bareng Rumah BUMN ini? Oke. Mulai bergabung, mulai mengikuti kegiatan di RKB pada saat itu dan RB ya sekarang. Itu kalau nggak salah di akhir 2018 ya. 2017 Kang, 2017. Saya masih ingat materi pertamanya tentang mengelola keuangan. Iya. kenapa? Memang ada kesulitan atau Saya mikirnya pada saat itu, ini ilmunya udah, bukan ilmunya, maksudnya udah ikut wirausaha baru, terus dapet selama 4 hari pelatihan, dan saya tertarik dan ingin mendalami usaha ini lebih serius lagi. Terus mulainya dari mana sih gitu? Ya menurut saya dari mengelola keuangan itu, karena sebanyak apapun uang dalam bisnis itu kalau nggak dikelola ya habis-habis juga. habis juga? Betul. Teteh taunya dari mana? Pada saat itu terus terang setelah pulang dari pelatihan wirausaha baru, saya dimasukkan ke grup kan, alumni dimasukkan ke grup, terus ada iklan dari RKB pada saat itu. Tanpa saya tahu pada awalnya RKB itu apa, hanya tertarik pada judul materi pelatihannya aja. Setelah mengikuti pelatihan, terus terang ini penting ya, karena beberapa kali saya ketemu orang. Pesan juga, kalau kita punya lembaga, mungkin ya Kang ya, lembaga apalagi ini pelayanan, saya merasa saya merasa diaku. Iya. Terutama sama Kang Upit karena beliau adminnya. Bayangkan kalau Kang Upit itu pada saat itu rada-rada jutek dikasih beler. Mungkin
nggak akan lanjut. Terus terang, saya nggak sampaikan ya ke orang lain. Tapi saya merasa, oh saya diterima. Nah itu, bukan di aku, diterima. Iya. Jadi karena ini pelayanannya kan, kesan pertama itu bukan menggoda. Kesan pertama itu berkesan buat saya. Dan ingin lagi belajar, selain materinya memang bagus, tapi penerimaannya itu yang membuat saya betah sampai hari ini. Oke. Buat Kang Upit nih. Nih, karakter Tesri ini atau dari produk Haji Nono ini di mata Kang Upit seperti apa sih? Oke, jadi kalau untuk karakternya sendiri kalau lihat secara personal ya, orangnya semangat sih. Oh. Terus kemauan belajar, menerima hal-hal baru itu welcome gitu. Dan juga terutama dari jaraknya sih, karena Bu Sri ini kan dari Sumedang ya. Iya. Melihat beliau sangat antusias ikut program dan pelatihan yang ada di sini seperti itu. Padahal dari jarak dari Sumedang ke Bandung itu kan cukup jauh ya. Lumayan. 4 jam ya Bu ya? Betul waktu itu, karena aspalnya jelek. Sekarang bisa 2 jam lah, paling cepat. Tapi 4 jam ya. Iya. Kalau Anda lihat dari usahanya ada perkembangan, ada sesuatu yang baru dari tahun ke tahunnya. Karena dari produk lokal asli dari Congyang ini bisa dikenal oleh di Bandung khususnya dan di kota-kota lain seperti itu. Karena dilihat dari rasanya juga yang enak dan juga mengangkat cita rasa lokal itunya sih dengan ciri khas Hajah Nono sendiri. Oke, bro, masih inget gak? Kita tadi ngomongin masalah ketertarikan di pengelolaan keuangan. Ada hubungannya sama uang nih. Masih inget gak nama ibu Sri ini siapa? Sri Dolar. Sri Dolar. Betul. Lalu apa? Sri Dolar apa? Damayanti. Betul sekali. Dapat hadiah. Alhamdulillah. Nah, nanti bagi 2 bro. Nah, di sini dari kemarin saya sebenarnya udah penasaran gitu. Pengen banget tahu kenapa sih? Bahkan ini asli orang Sumedang kan? Asli. Kenapa orang tua bisa ngasih nama ini sebenarnya nggak ada hubungannya, betul. Cuman ini penasaran aja kan Betul, ngobrol. betul. Daripada jadi jerawat. Penasaran Kenapa sih orang tua ngasih nama Dolar? Oke, Dolar. Sebenarnya kalau diceritain mah agak miris ya. Jadi nama Dolar itu sebenarnya bukan nama keren, tapi nama yang disematkan gitu. Pada awalnya nama saya Sri Damayanti, sama ayah saya dikasih nama Sri Damayanti. Tapi di perjalanan bayi itu saya ringkih tubuhnya, sering sakit-sakitan. Dan sama pengasuh saya dikasih nama, coba ditambahin Dolar. Dolar itu sebenarnya bukan mau keren-kerenan, tapi itu keperihan gitu ya, bahwa anak ini banyak menghabiskan uang untuk kesehatannya gitu. Jadi ngabisin uang untuk biaya rumah sakit. Kalau Sundanya mah ririwit. Gitu. Jadi dikasih nama Dolar teh, ya budak meyakeun we duit gitu ini nama. Dikata-katain. Ada kekesalan gitu ya. Harapannya setelah diganti nama dengan Dolar bisa menghasilkan. Justru insya Allah mudah-mudahan malah berbalik, tapi bisa menghasilkan. Mendatangkan rezeki ya. Iya, Amin. Jadi mendatangkan rezeki. Bukan menghasilkan uang, bukan menghabiskan uang, tapi menghasilkan Betul. uang. Iya. Terbukti lah ya. Terbukti. Amin, amin, amin. Sampai punya bisnis Hajah Nono ini. Betul. Baik lagi, Tesri. Jadi sejauh apa sih impact dari Tesri bergabung dengan Rumah BUMN ini? Oke. Dampaknya yang paling terasa, usaha ini terus terang dari nol. Kalau pada saat itu saya tidak bergabung dan tidak mengikuti pelatihan dan terus mengikuti gitu ya, mungkin Hajah Nono ini hari ini tidak berada di sini, tidak dikenal. Jadi kalau dampaknya seperti apa, selain saya dikasih pembelajaran yang terus menerus, saya bisa dikenal. Produk ini walaupun skalanya masih lokal mungkin ya, tapi rezeki saya alhamdulillah dari nama ini, dari bisnis ini, gara-gara diperkenalkan dan bergabung di RKB, bisa bertahan sampai 6 tahun sekarang.
Oke. Tadi sempat dengar juga kalau Hajah Nono ini sudah masuk ke apa yang dari 600 peserta itu? Oh, Brinkubator. Brinkubator. Menjadi 5 terbaik di Brinkubator Bandung. Nah, sekarang pengen nanya ke Kang Upit nih. Sebenarnya Brinkubator itu apa sih, Kang? Oke, jadi BRI Inkubator ini jadi program yang rutin diadakan setiap tahun, di mana tahun 2018 itu menjadi pionir. Dan saat itu terdapat 5 rumah BUMN yang mengikuti, rumah BUMN BRI yang mengikuti program tersebut, dan salah satunya Bandung. Nah, untuk program tersebut di mana kita mengkurasi peserta atau UMKM yang sudah daftar dengan dimentorin beberapa mentor yang sudah ahli di bidangnya. Nah, saat kurasi pertama itu yang pendaftar hampir 600 dari UMKM yang menjadi binaan rumah BUMN Bandung, dan mengkerucut menjadi waktu itu 150. Betul. Nah, dikurasi dan terakhir mengkerucut kembali menjadi 60 UMKM. Itu daftar dulu berarti ya? Yang Betul. sampai 600 itu? Iya, dari daftar mengkerucut jadi 60. Nah, 60 ini kita oleh rumah BUMN BRI ini kita bina selama kurang lebih 2 bulan. Dari materi A sampai Z diberikan, jadi ada wali kelasnya lah, ada mentornya. Nanti si UMKM ini nanti diberikan tugas. Setelah diberikan materi, nanti UMKM-nya komitmen nggak untuk mengerjakan. Nah, salah satu Melihat keseriusan, betul, kesungguhannya gitu ya? dari kedisiplinan, dari komitmen mengerjakan tugas, dan keaktifan di kelas. Nah, ada wali kelasnya. Nah, di akhir, di tahap akhir ini 5 UMKM terpilih yang terbaik yang mewakili Bandung untuk pitching bisnis di Jakarta di awarding night gitu. Dan salah satunya ini brand Hajah Nono ini yang mewakili rumah BUMN Bandung. Oh, nih, balik lagi. Episode sebelumnya kita sempat tanya ke Kang Upit, gimana sih masuk RB? Susah nggak sih? Iya. Kemarin dari pihak RB yang menjelaskan. Iya. Nah, sekarang kita coba dari binaannya sendiri. Oke. Nah, buat Tesri, susah nggak sih masuk ke rumah BUMN ini? Sama sekali nggak. Ceritakan. Masuk tuh ya tinggal buka pintu, ketemu Kang Upit, bilang aja ya. Harafiah banget. Harafiah sekali. Assalamualaikum. Saya bukan dipanggil, tapi kalau mau mengikuti materi pembelajaran di sini ya Kang. Jadi kan sebelumnya ada flyer bahwa hari ini ada materi pembelajaran. Nah, kita daftar secara online. Nah, nanti kalau yang sesuai gitu ya, dari pihak RB-nya sendiri yang mengkurasi, kita akan dihubungi bahwa Ibu bisa mengikuti pelatihan. Dan percaya nggak, saya masih ingat, saya lagi di jalan, lagi nitip, pertama kali ditelepon sama Teh Dina gitu. Betul. Ibu besok ini apa namanya, ikut pelatihan. Dan satu loh yang jadi ketakutan dan tenor di orang-orang, kalau satu kali nggak datang nanti nggak ada kesempatan. Nggak ada tuh maksudnya di kesempatan selanjutnya diam dulu kamu, karena yang kemarin kasih kesempatan aja kamu nggak datang. Menurut saya itu bagus. Nah, saya saking pengennya balik lagi besoknya ke sini. Karena alhamdulillah ya Allah, ini saya dikontak sama adminnya RB, besok saya bisa ikut pelatihan. Dan saya datang lagi ke sini untuk ikut pelatihan. Buka pintu, Kang, saya mau ikut pelatihan, kemarin dikontak. Jadi harus dikontak dulu, nggak bisa tiba-tiba buka pintu langsung ikut pelatihan. Nah, dari situ baru dikasih ini ya, Latihan. formulir pendaftaran. Daftarnya biasa standar, KTP sama informasi standar aja. Simple, sangat mudah. Berarti pada saat itu yang masih 4 jam dong berarti, yang dari rumah itu? Masih 4 jam? Nuhun. Oh, nggak belok ke Pangandaran aja sama? Tapi jadi liburan. Oh benar, harusnya mah gitu ya waktu itu.
Bebel single lah. Gitu. Berarti gampang. Gampang, Yang mudah, penting kitanya terlihat serius atau ingin mengikuti pelatihan dari RB gitu ya. Ada kemauan aja sama dikasih pelajarannya apa? Komitmen. Kalau sudah daftar, jangan nggak datang kalau udah di calling. Karena kalau udah di calling nggak datang itu namanya ngambil jatah orang. Karena orang lain banyak yang mau ikut. Banyak yang ngantri ya. Betul. Gitu kalau buat Karena saya itu secara tidak sadar RB ini pengen mengubah habitnya si UMKM Betul. ini. Pengen mengubah yang memang mentang-mentang gratis nih pelatihan, jadi sudah diberikan kuota oleh RB, oleh rumah BUMN, tapi dia nggak datang. Harusnya Tanpa dimanfaatkan konfirmasi juga. sebaik mungkin gitu kan. Karena memang yang seperti Gusti tadi bilang, anggota sini udah sampai 3.000 UMKM, di mana setiap pelatihannya itu selalu banyak banget peminatnya. Wow. Karena materinya keren-keren. 3.000. Oke, pengen di-review lagi sedikit aja buat Kang Upit. Takutnya masih ada sobat capar yang masih nanya nih. Bayar gak sih masuk rumah BUMN dan apa aja sih persyaratannya? Untuk pendaftarannya itu gratis, jadi tinggal datang ke sini aja, bawa data pribadi, kemudian dan data usahanya. Nanti kita memberikan formulir anggota untuk UMKM tersebut untuk mengisi sebagai data anggota atau member, kemudian kita akan invite di grup WhatsApp. Jadi member tersebut bisa mengetahui program yang diadakan di sini. Dan tentunya yang uniknya di sini sih, jadi UMKM ini bisa request materi-materi yang dibutuhkan mereka tuh apa aja. Itu bisa banget gitu. Berarti emang benar itu grup WhatsApp itu dipakai sebagaimana mestinya, bukan Betul. buat gibah ya. Santai aja lah ya. Kayak gitu. Oke, sekarang kita sudah masuk ke penghujung acara. Tapi sebelum kita tutup sesi ini, kita pengen sedikit closing statement atau sebuah motivasi dari Kang Upit dulu untuk Sobat Caper yang mau memulai usahanya nih. Oke, jadi untuk closing statementnya diambil dari terinspirasi dari Bu Sri Hajanono bahwa jarak itu bukan halangan selama kita mau belajar dan mencoba sesuatu hal yang baru. Terbukti dengan brand Hajinono ini, Bu Sri bisa memperkenalkan cita rasa daerahnya ke beberapa kota dan beberapa toko-toko oleh-oleh yang sudah dimasukin oleh brand Hajinono ini. Tetap semangat. dari Tesri. Lagi? Iya dong. Oke. Closing statement nih. Closing statementnya yang terakhir mungkin yang ini saya sampaikan. Jadi ketika kita sudah memulai sesuatu, maka bertanggung jawablah sampai selesai. Dan saya selalu menyampaikan ke setiap orang yang saya temui bahwa bisnismu adalah tanggung jawabmu. Oh my god, tepuk tangan dulu. Untuk menutup perjumpaan kita sekarang, aku akan tutup dengan bisnismu adalah tanggung jawabmu. Super sekali. Maaf, salah. Supri sekali. Super sekali. Terima kasih banget buat sobat caper yang udah nonton kita, udah pantengin kita dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa masih banyak entrepreneur lagi yang bakal jadi tamunya kita, betul? Betul. Yang bakal mengejutkan lagi mengenai omsetnya, mengenai pendapatannya, dan lain-lain. Kisah di balik perjuangan membuat usaha sampai di titik katakanlah titik atas, tertinggi. Masih banyak banget rahasia yang pengen kita share ke kalian. Oke, pantengin terus channel Rumah BUMN Bandung, like, comment, dan subscribe. Boleh juga share sebanyak-banyaknya jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Masih dengan kita di Bisnis bicara seputar bisnis. Saya Gedi Permata. Rizky Bangki. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.